Apakah kita butuh opening di episode kali ini? Saya rasa nggak perlu karena mikirin opening itu sulit banget. Makanya David gadgetin itu buat mikirin halo guys David di sini tuh sebenarnya tuh saya rasa itu adalah sebuah proses berpikir yang sangat panjang. Jadi mungkin di episode 10, 11, 12 baru kita punya opening ya. Ngomong-ngomong soal opening, bridgingnya kurang bagus, saya paham, tapi mic ini dekat banget, sumpah. Ya makanya kalian bantu kita lah supaya kita bisa nambah-nambah properti lagi. Kayak misalnya sekarang ini udah ada properti baru, properti kita. Oke, properti kita udah rusak, tapi nggak apa-apa. Soalnya kita beli di Lazada itu diskon juga. Berita kali ini ada hubungannya dengan karma. Apakah Om Wahyu percaya dengan yang namanya karma? Tentu saja tidak. Gini ya, saya kasih satu contoh. Rokok ini akan saya lempar ke kameramen. Apakah saya akan dapat karma? Tentu tidak. Oh. Iya kan? Dia cuma berteriak adu-adu doang. Ya kurang lebih seperti itulah. Kayaknya sih percaya dengan karma sih. Tapi memang, karena kalau kita merujuk ke berita yang pertama, ini sebenarnya ada hubungannya dengan karma. Jadi, ini ada satu startup yang dulunya itu, mereka itu mainnya suka masang-masangin colokan, suka masang wifi di warung-warung gitu. Apakah warungnya yang dipasangin itu jadi pintar? Nggak tahu juga. Apakah bisa menyelesaikan soal algoritma? Belum tentu. Namun, si warung ini dulu katanya mereka meng-acquire apa tuh namanya? Kompetitor ya, kompetitor mereka. Selang berapa lama, nggak lama sih sebenarnya, selang nggak lama kemudian si yang di-acquire itu akhirnya di-cut-cutin juga gitu dengan berbagai alasan. Nah, sekarang yang terbarunya kurang lebih sama seperti kasus rokok yang tadi itu. Si ini akhirnya mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang udah mereka lakukan sebelumnya gitu loh. Mereka katanya nih ya, sekali lagi katanya, dikat-katin, sorry bukan dikat-katin sih, hendak untuk ngekat orang-orang mereka, tapi dengan cara yang halus. Jadi ceritanya, beberapa divisi itu disuruh achieve target sampai kurang lebih 200-an. 200 enggak sih? Oh iya, 200-an active mitra gitu, padahal selama ini average itu cuma 100-an gitu. Dan angka itu harus mereka achieve selama 1 bulan. Terus kalau gak achieve gimana om? Ya, update open to work di LinkedIn. Tapi sebenarnya gini sih, kalau misalnya saya yang jadi CEO-nya, nggak bisa juga, soalnya CEO-nya sekarang juga lagi ngerjain hal-hal yang lain, soalnya VP-nya juga udah pada cabut-cabutan, jadi ya susah juga sebenarnya ini pelajaran. Karma itu ada memang. Oke, udahlah. Gak usah lama-lama ngomongin soal itu. Saya takut karma juga sebenarnya. Kita pindah ke berita selanjut. Next. Berita selanjutnya itu datang dari satu aplikasi yang secara personal itu saya suka banget sama aplikasi ini. Jadi dulu saya kasih tebak-tebakan ya. Aplikasi ini terdiri dari dua kata. Kata pertamanya itu awalnya P, yang kedua itu awalannya L. Tentu saja aplikasi tidak peduli. Jadi gini, saya sih berdoa supaya aplikasi Peduli Lindungi ini, jadi katanya mereka itu akan melakukan sebuah major update. Sekali lagi ya, major update. Nah, saya tuh berdoa supaya major update mereka bisa berjalan dengan lancar lah gitu. Karena kenapa? Saya percaya apapun yang dilakukan oleh Peduli Lindungi itu pasti akan memberikan saya engagement dan konten-konten yang lebih seru tentunya di desain Ren. Karena apapun yang mereka kerjakan itu selalu bisa dipertanyakan sebenarnya. Tapi saya yakin major update-nya ini nggak mungkin dong hanya sekedar ngubah-ngubah layout doang. Karena kalau misalnya major update dan itu juga cuma sekedar ngubah layout doang, itu mah di dribble juga bisa. Sudahlah, kita doakan yang terbaik untuk Peduli Lindungi, karena semakin banyak perubahan Peduli Lindungi, semakin banyak engagement yang kami dapat juga. Oke, kita pindah ke berita selanjut next. Berita selanjut next.
Nah, berita yang selanjutnya ini, jadi gini, saya mau ngucapin selamat untuk rekan-rekan karyawan yang Mitra om, mitra bukan karyawan. hah? Mitra? Mitra. Emang mitra ya? Bukannya karyawan kan selama ini mereka diatur-atur kayak karyawan ya? Tapi kalau mau dibilang karyawan juga mereka kan nggak dapet THR. Tapi kalau mau dibilang mitra, mereka itu diatur-atur kayak karyawan. Jadi pusing juga sih sebenarnya ini. Ya, gitulah pokoknya. Jadi di episode yang lalu kan itu saya sempat eh bacain satu berita yang suara saya itu hilang secara goib ya. Karena saya pikir hak suara saya kemarin itu juga ikut dicabut gitu. Jadi si aplikator ini itu ngeluarin peraturan untuk melarang mitra, sesama mitra saling mengajak untuk bisa berdemonstrasi. Jadi mereka dilarang untuk saling ngajak. Ya, yang mana sebenarnya aturan itu sekarang udah dicabut sih. Jadi sekali lagi selamat. Tapi menurut saya, aturan itu tuh seharusnya nggak perlu ada. Karena yang namanya unjuk rasa, itu udah pasti harus rame-rame. Kalau namanya sendirian, itu unjuk gigi. Unjuk gigi di pasar Blok M. Pasar Blok M dong, kan bukan di pasar mana-mana. Tapi ya, udahlah. Mudah-mudahan ke depan aturan-aturan absurd kayak gini tuh nggak usah ada lah. Ya kita di negara demokrasi gitu. Biarkan orang ngomong gitu loh. Gak apa-apa, nggak bikin jenggot lu kebakar juga kan. Udah, berita selanjutnya next. Yang gua buang itu halaman belakang padahal. Ketahuan banget gimmicknya anjing. Berita terakhir ini berita bagus buat teman-teman yang penggemar bola ya. Jadi gini, buat kalian yang suka nonton City mungkin atau Liverpool atau misalnya Chelsea, ya. MU om, MU mau disebut. Oh iya ya, sorry saya lupa. Madura United apa? Oh, Manchester United. emang itu klub besar ya? Bukannya kalah mulu? Saya pikir degradasi ke Liga 2 Indonesia. Ya udah, kita masukin MU juga. Ya klub-klub besar gitu sekarang kalian udah bisa nonton di video karena untuk musim depan ya, untuk musim depan itu akhirnya IPL udah bisa disiarkan di video. Cuma bagus. Terima kasih video. Sobat-sobat begadang sekarang udah punya platformnya. Cuma saya berikan satu tips pakar. Tips yang pertama, lupa apa. Nah, tips yang pertama, sebaiknya dari sekarang itu teman-teman video udah harusnya mempersiapkan infrastrukturnya. Karena kan kita tahu ya, fanbase dari apa namanya IPL ini kan memang gede gitu. Jangan sampai kejadiannya kayak yang kemarin itu loh. Tiba-tiba aja nge-lag. Kan nggak enak kalau kita di sini lagi nonton, belum belum gol juga di sebelah tetangga kita itu udah teriak gol duluan kan kayak nggak seru gitu loh kan. Jangan sampai gara-gara kayak gitu nanti lisensinya diambil lagi sama yang lain. Atau misalnya kita nggak tahu karena saking delaynya gitu di kita tiba-tiba MU-nya menang gitu. Tapi yang di lain MU tetap aja kayak sekarang kayak begini gitu ya. MU susah juga sih. Madura United ya. Madura United bagus sih, lebih bagus daripada MU yang Manchester. Tapi ya kurang lebih seperti itu. eh Ya kurang lebih segitu aja berita yang bisa kami sajikan pada minggu ini. Pantengin terus Murs News karena setiap minggu itu selalu ada berita-berita julid, maksud saya fresh yang bisa kami sajikan buat kalian semua. Dan oh ya jangan lupa, jadi kami tuh nanti akan punya segmen untuk baca-bacain DM tentang apapun yang kalian mau tanya-tanyain sama Murs. Ingat ya sama Murs ya. Jadi kalian yang punya pertanyaan, curhatan gitu, boleh langsung cek boleh langsung DM ke e-commerce. Ke e-commerce ya, jangan ke Desainran ya. Saya nggak mau membacakan itu sebenarnya. Oke? Sekarang saya baca DM-nya dulu. Oh bukan, bukan. Oh iya, maaf. Saya Wahyu Hamburger pamit.